backtest itu penting. Dan teman-teman mungkin udah tahu juga, ini ya salah satu pemain lama ya, mungkin Bapak juga notice juga. Dia tuh menerangkan backtest itu sangat penting, dan saya lakukan, dan itu bisa teman-teman. Jadi lebih ke arah backtest ya, backtest dan mungkin disiplin Betul. gitu. Karena kita sudah backtest pun begitu Yes. eksekusi gitu, kita nggak disiplin ya percuma juga gitu. Jadi cara mengelola risk manajemen ya, jadi manajemen resiko kita gitu. Ada tips khusus nggak gitu selain yang mainstream sudah banyak di luaran sana gitu? Sebenarnya sih tetap yang paling valid adalah kita menguji dari data backtest. Dari data backtest bisa kita kelihatan resikonya seperti apa, baru kita atur lot-nya. Kalau kita ada lot, kita atur manajemen, kita bisa ngatur risiko. Itu sebenarnya satu cara yang sebenarnya benar seperti cara yang panjang, cara yang lama. Yeah. Tapi kalau teman mau cara yang paling gampang, ini paling simpel Pak. Saya punya satu, ini saya sudah dari dulu sih ngerti ini. Paling simpel adalah teman-teman punya modal, kita bagi paling tidak 20.000, itu menunjukkan lot. Tapi dengan catatan ini kalau kita mainnya satu kali ya, one shot ya. Jadi modal $100, kita bagi 20.000, nah itu lotnya. Berarti kan nggak bisa. Kalau seperti itu kan berarti 0,005. Nah, makanya menurut saya kalau teman-teman nggak punya $100, kita coba akun sen atau akun mikro. Kalau di akun real ya. Tapi lebih baik lagi kalau memang uangnya masih terbatas, saran saya sih akun demo dulu aja. Percuma juga kita mau deposit dengan modal terbatas, hasilnya juga paling segitu-segitu aja, daripada kita meresikokan untuk hal yang tidak sebanding rewardnya. Yang mending kita pakai akun demo, jangan dimana boleh dibilang risk free, tidak ada risiko, tapi kita bisa dapat ilmunya. Jadi rewardnya adalah ilmunya. Nah dari situ kita hitung, kita bagi 20.000 sama dengan lot. Itu paling gampang. Kita bisa hitung, oh biasa saya trading PIPS-nya sekian, berarti risiko P&L profit loss-nya bisa sekian. Itu paling gampang. Kalau teman mau lebih konservatif lagi, kita bisa kecilkan lagi dengan dibagi 50.000 misalnya. Itu lotnya menjadi lebih kecil, lebih aman lagi. Nah faktanya kebanyakan orang itu dibagi 1.000. Misal lot modal 100, lotnya 01. Nah itu kan dibagi 1.000. Itu kan itu emang kan iya margin requirement doang gitu. Nah mengharapkan margin leverage yang tinggi dari broker yang infinite dan segala macamnya, itu kan nggak bener lah ajarannya. Mungkin itu tips paling gampang ya, setidaknya lah. Paling jelek kita bagi 10.000. Tapi kalau 10.000 itu sebenarnya menurut saya masih kurang bijak juga. Kita bagi 20.000 itu udah paling ideal. Yang seperti itu lotnya menjadi terjaga, money management terjaga. Jadi kalau buat teman-teman yang masih awam ya nggak ngerti apa-apa gimana sih cara hitung money management, hitung lot, pakai rumus itu deh. Saya berani ngomong setidaknya itu nggak menyesatkan karena kita udah atur. Tapi kalau udah ngerti kayak gitu, jangan lupa pasang stop loss-nya. Kalau kita nggak pakai stop loss, ya berarti kita nggak mengatur risiko. Percuma saya ajarin lotnya ideal, tapi teman-teman nggak pasang stop loss sampai kita buy turun sampai 1.000 sudah diatur, ya sama aja, tetap MC. Kecuali pakai leverage 1:1. Nah, itu beda topik lagi. Iya, kecuali pakai leverage 1:1 gitu. Nunggu sampai harga emas jadi 0 dulu baru MC. Cuma emang ada gitu orang yang pakai leverage 1:1 di forex. Nah itu nggak tahu. Sejauh ini saya belum pernah ketemu sih Pak. Ya sama tadi kan berarti ya tadi risk management, sekarang money management gitu. Sebenarnya bagus nggak sih money management seperti averaging, martingale yang tadi dibilang gitu, atau mungkin money management seperti apa gitu yang bisa istilahnya memperbaiki trading kita yang terlanjur keliru gitu? Kalau untuk memperbaiki ini sejak dulu ini paling gampang nih. Misal teman sekarang lagi ada posisi floating dan segala macam, menurut saya daripada teman-teman mengambil keputusan akhirnya tidak bijak lagi dan segala macamnya, mending cut loss semua. Itu paling gampang menurut saya Pak. Karena kita mau berpikir seperti apa, kita tidak bakal bisa berpikir jernih. Tidak mungkin orang punya keputusan di cut loss dari harga sekian, tidak mungkin. Misal kita lagi nge-sell sekarang udah gold sudah di let's say di 2.300, nge-sell dari 2.000, berarti udah 3.000 pip. Teman-teman bilang saya cut loss di 2250,
turun di 250, saya berani garansi teman-teman nggak cut loss. Pasti, wah bisa turun lagi nih, di bawaan lagi cut lossnya. Kenapa saya bilang gitu? Ya karena itu saya yang dulu. Kenapa saya berani bilang ya itu karena saya yang dulu, saya mengalami pengalaman saya dulu seperti itu. Jadi paling gampang menurut saya teman-teman, kalau teman ada mentor yang bisa membantu mendiskusikan, mengatur supaya setidaknya ruginya menjadi diminimalisir, ya silakan. Kalau nggak ada, menurut saya sih cut loss saja sih. Cut loss semua, kita start yang baru, kita fresh start. Startnya gimana? Jangan langsung depo, sama aja bohong kalau kayak gitu. Ya kita backtest dulu, kita coba di akun demo dulu, kalau udah pede baru masuk ke akun standar dengan money management yang tepat. Itu kalau udah terlanjur rumit, menurut saya paling gampang cut loss semua, fresh start semua. Nah, tapi kalau pandangan saya terhadap averaging atau martingale, saya sejujurnya dulu juga pengguna martingale, Pak. Saya dulu, kan teman-teman mungkin tahunya 01, terus turun 01, 01, 01 lagi kan. Saya dulu malah lebih canggih. Pertama 01, turun 3, ini di gold ya. Beda-beda sih, tiap pair ada rumusnya masing-masing. Turun, kalau di gold turun 35 atau 30 pips. Let's say 35 pips. Kalikan 2, 0,2. Turun lagi 35, kali lagi. Berarti 0,4. Kali lagi 0,8 sampai 0,16. Bayangin, itu modal cuma berapa dijadikan seperti itu, apa nggak MC? Kalau modal 200 teman seperti itu oke. Tapi kalau teman modal 1000 nggak mungkin lotnya 01 di startnya, pasti startnya 05. Kalikan aja 05, 01, 02, 04, 08, tetap habis. Tapi kalau memang teman-teman bisa dan sanggup membacktest average dan martingale, karena bagi saya untuk membacktest itu agak susah ya, karena menjadi sangat subjektif. Kita lebih perasaan eman, exitnya di mana itu nggak jelas. Iya. Biasanya orang bilang, oh ya, kalau martingale kelima, open kelima sudah dibuka, kita close di ketiga. Orang bilang seperti itu. Pas terjadi udah ketiga, di close nggak? Nunggu kedua. Kebanyakan nggak. Kayaknya bisa nih naik ke 1. Kalau naik ke 1 saya untung besar. Nah, betul ya Pak ya, sepakat ya. Jadi sebetulnya saya juga punya teman, dan saya lihat juga di internet juga ada yang bisa pakai martingale. Ya silakan, saya salut lah mereka yang bisa, berarti mereka bisa mengatur psikologinya dengan baik. Ketahanan mental itu penting sekali loh. Kita bayangin teman punya 5 posisi floating, mentalnya gimana? Kita yang 1 aja kadang udah bingung, ini 5, berarti mental 5 kali lebih kuat. Saya jujur, saya mengakui saya belum sampai sana, dan saya mungkin sejauh ini tidak ada rencana untuk mencoba metode martingale averaging sejauh ini. Cuma ya one day kita nggak ada yang tahu. Ya menurut saya itu cukup berat. Tapi kalau memang teman-teman mau dan bisa, ya silakan. Cuma memang yang saya lihat kebanyakan yang seperti itu adalah robot. Karena yang nggak punya mental, emotionless adalah robot. Iya. Bayangin kita mau martingale sampai 5 posisi itu gimana? Yes, jadi kalau saran saya untuk pemula, ya mending jangan dicoba sih Pak. Nggak tahu, kalau Pak ada pandangan gimana Pak? Kalau saya balik lagi, karena itu untuk memperbaiki posisi ya. Jadi jangan mengharapkan profit gitu. Jadi ya selama posisi kita udah benar gitu, ya udah keluar aja, exit gitu. Jadi jangan ditahan buat dapetin profit yang gede. Lebih. Iya. Karena emang tujuannya untuk memperbaiki. Gitu. Saya lihat. Kenapa? Betul, cuma kebanyakan itu ya. Yang saya yang saya perlu kita garis bawahi, kebanyakan orang adalah nggak bisa, pasti mau tamak, mau lebih. Kalau bisa mengatur rasa ketamakan itu, ya silakan. Cuma itu nggak mudah sebetulnya. Iya. Karena emang gimana ya, udah istilahnya udah di depan mata gitu. Mungkin ya. Istilahnya udah di depan mata gitu, kita lagi sell dia naik, kita sell lagi dia turun gitu. Istilahnya kan udah tinggal kayak bola salju gitu, turun ngegelinding makin gede, makin turun dikit aja profitnya udah gede banget gitu. Gede banget. Makanya ditahan gitu. Ya, makanya gitu. Nah, cuma kita nggak ada yang tahu, tiba-tiba marketnya balik lagi. Iya. Itu sih mungkin ya yang bikin orang lupa gitu, kenapa kita melakukan martingale atau mungkin averaging gitu. Padahal ya martingale bukan berarti jelek ya, saya garis bawahi. Saya nggak pakai, jelek. Tapi bukan saya bilang martingale jelek, bukan saya bilang nggak suka martingale. Cuma saya mengakui saya nggak bisa pakai. Iya. Bukan jelek, bukan jelek juga. Psikologi.
bukan jelek juga, malah ini Betul. ini bagus sebenarnya karena martingale sendiri Betul. adalah money management gitu. Jadi ini bukannya ini masuk ke dalam money management, makanya Setuju. ini bagus gitu buat mereka yang bisa menggunakannya gitu. Betul. Tapi Ya, kayak masalah pisau ya, Pak ya. iya, Pisau kan bisa membantu kita dalam hal positif, tapi di beberapa tangan orang bisa menjadi hal yang negatif. iya. Tapi mungkin buat teman-teman gitu yang mau menggunakan martingale averaging atau hedging gitu, mungkin ada satu ilmu dulu yang mesti dipelajari, itu adalah exposure gitu. Jadi kita harus mengukur berapa exposure kita pada saat kita open posisi sampai terkena stop loss, atau mungkin istilahnya sampai dana kita itu terkuras gitu. Itu yang harus dipelajari terlebih dahulu. Jadi setiap kali kita open posisi pasti exposure kita makin besar gitu. Itu yang harus kita pelajari terlebih dahulu jika ingin menggunakan martingale averaging atau hedging gitu. Tapi kebanyakannya ya mereka kan cuma ngerti cara menggunakannya tanpa memahami gitu, tanpa memahami maksud dan tujuan teknik tersebut ya. Oke. Ya sama kayak anak-anak lah ya. Anak-anak nggak ngerti kan cara pakai gunting. Ngertinya cuma ngeliat orang dewasa pakai gunting. Wih, kok bisa? Ya pakai ternyata melukai dirinya sendiri. Ya kurang lebihnya mungkin lebihnya sama. Iya. Jadi itu mungkin untuk bahasan kita kali ini. Dan ada tips atau pesan nggak buat teman-teman trader yang menyaksikan video ini gitu? Ada tips khusus buat yang baru mau belajar gitu? Kalau menurut saya tips buat teman-teman yang mau belajar ya, coba dihilangkan dulu ekspektasinya untuk trading itu cara untuk kaya, menjadi cepat ya. Kalau trading untuk kaya, saya yakin dengan itu karena saya menjalaninya ya sama seperti bisnis itu bukan cara cepat kaya tapi cara pasti untuk kaya. Seperti investasinya juga seperti itu kan, semua influencer, dan faktanya memang seperti itu. Jadi hilangkan dulu ekspektasi hari ini depo, besok kaya. Itu salah itu. Mau di instrumen apapun, walaupun di kripto nih misal memang instrumen yang lagi sangat bullish ya, lagi bull market semua, hampir semua lagi bull, ya tetap menurut saya ya hilangkan dulu ekspektasi itu. Orang lain bisa karena dia punya ilmunya. Kalau teman mula nggak ngerti ilmunya ya belajar dulu. Itu sih menurut saya yang paling penting ya Pak ya. Ya jadi ya mungkin kenapa mereka kayak gitu ya, mereka memang karena itu yang diiming-imingi kan. Iya, itu yang terus saya bilang ya, di satu sisi secara marketing itu works gitu, tapi di sisi lain ya kurang bijak juga. Iya. Oke, jadi itu pesan yang sangat baik ya. Jadi jangan berharap cepat kaya gitu. Berharap kaya dari trading itu harus gitu. Bukannya boleh tapi harus gitu. Berharap kaya dari trading itu harus, tapi jangan berharap cepat kaya. Apalagi hari ini depo, minggu depan udah kebeli Lambo gitu. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kalau itu bisa, saya yang berguru. Saya cari orangnya, saya berguru sama dia. Nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Ya, meskipun ada gitu, tapi kita bukan orang spesial seperti mereka gitu. Meskipun ada gitu. Iya. Meskipun ada, dan saya tahu gitu ada orang yang memang seperti itu, tapi kita itu bukan orang seperti mereka gitu. Betul. Apalagi kita ada bisa di ya, silakan. Apalagi kita ada di mata rantai paling bawah gitu. Kita ini retail, bahkan mungkin retail aja lebih gede dari kita gitu balance-nya. Oke, jadi balik lagi, jadi berharap kaya dari trading itu ya harus gitu, tapi jangan berharap cepat kaya gitu. Nah, yang pasti adalah bertahan dulu di dunia trading ini supaya konsisten, benar. Karena pada saat kita sudah bisa memanage resiko, maka secara otomatis kalau opportunity pasti datang gitu. Karena resiko sama opportunity itu selalu bersamaan datangnya gitu. Dan pada saat kita sudah bisa menguasai resiko, yang tinggal itu cuma si opportunity ini gitu, ngasih kita profit. Gitu. Jadi dan mungkin gitu sebelum ditutup,
cara buat gabung sama Ko Sherwin ini di Caleb Desmond 88 gitu. Mungkin bisa diberikan lagi lewat mana gitu. Oke. Tadi teman-teman bisa follow dulu media sosial kita di Instagram dan TikTok, cari aja Caleb Desmond 88. Tapi kalau teman-teman mau join ke Telegramnya juga, selain akses dari link di bio media sosial tadi, teman-teman bisa join ke Telegram kita di Caleb Desmond. Ya, cari aja di Telegram Caleb Desmond. Itu ada Telegram kita, di komunitas kita, teman-teman bisa mengobrol, diskusi di sana. Dan disclaimer di awal, sejauh ini saya sebetulnya tidak punya penawaran produk yang seperti apa. Saya cuma yang sudah running sekarang adalah copy trade. Jadi kalau teman-teman berekspektasi mendapatkan sinyal trade dan segala macamnya, untuk sekarang belum ada. Didoakan semoga depannya bisa ada, dan semoga saya bisa amanah ya, bisa memberikan sinyal trading itu yang baik supaya tidak menjadi oknum juga. Semoga itu bisa seperti itu. Ya, silakan kalau teman-teman mau bergabung, saya welcome. Kita tanya-tanya, mau belajar, bahkan kita mau ngobrol langsung, mau ketemu di misal kita posisi berdekatan, ya silakan. Seperti itu. Oke, jadi sangat welcome sekali ya Ko Sherwin ini untuk teman-teman yang ingin join atau bergabung di komunitas Caleb Desmond 88. Dan semoga komunitasnya berkembang terus ya kok. Amin. Ya, amin. Dan juga karena materi kita sudah selesai hari ini, kita akan mengakhiri podcast kita kali ini. Terima kasih banyak untuk kehadirannya nih kok. Terima kasih Pak Hendrik. Iya. Semuanya juga terima kasih. Iya. Jadi kita tutup saja. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang setia menyaksikan video kita kali ini hingga akhir. Dan semoga informasi dari narasumber kita ini, Ko Sherwin, ini bermanfaat buat teman-teman semua gitu. Amin, semoga. Ya, semoga bermanfaat. Dan buat teman-teman yang ingin bergabung di komunitas Caleb Desmond 88, nanti di link deskripsi video ini kita sematkan juga linknya ya kok. Mohon izinnya. Ya. Siap. Ya, jadi dan dengan ini kita mungkin akan tutup podcast kita kali ini. Saya Hendrik Susanto dan juga Ko Sherwin. Saya Sherwin. Ya. Kami undur diri. Terima kasih banyak. Salam profit. Terima kasih semua. More when I see you, smile less when I miss you. No, I don't wanna be